Agar kita bisa mengetahui yang mana adalah perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana perkara yang merupakan pembatal dari tauhid, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana adalah perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mana adalah perkara yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkannya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan salat 5 waktu bagi laki-laki maupun bapak dan ibu-ibu. Semuanya wajib melaksanakan salat 5 waktu. Terkhusus untuk kepada bapak-bapak, ya, hendaknya senantiasa untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki. Dan salah satu tanda dari tanda mabrurnya haji seseorang adalah tatkala mampu menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kembali ke negerinya masing-masing. Yang dulunya malas melaksanakan salat 5 waktu, maka dia bersegera. Yang dulunya malas datang ke masjid, maka dia berusaha untuk melaksanakan salat 5 waktu di masjid, terutama bagi laki-laki. Kenapa saya katakan terutama bagi laki-laki? Karena perempuan itu lebih utama melaksanakan salat wajib di rumahnya. Kata Rasulullah SAW, wa buyutuhunna khairul lahunna. Untuk bagi wanita sebaik-baik tempat untuk melaksanakan salat adalah rumahnya. Adapun laki-laki, ya, para bapak-bapak diperintahkan, bahkan diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu di mana? Di masjid. Dan ini salah satu tujuan didirikan masjid. Buat apa kita bangun masjid besar-besar, ternyata penghuninya cuman imam dan tukang azannya, ya, dan para orang tua, iya. Maka hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berangan-angan dalam hadis yang sahih dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangan-angan untuk mengangkat seorang imam agar Nabi SAW digantikan menjadi imam. Kemudian Nabi SAW keluar ke masjid, keluar ke rumah-rumah bersama para pemuda dengan membawa kayu bakar. Tujuannya untuk apa Nabi SAW keluar? Untuk membakar rumah-rumah yang di dalamnya terdapat laki-laki yang tidak melaksanakan salat jamaah di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya wajibnya melaksanakan salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Maka perintahkan kepada anak-anak kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis-shalah. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat 5 waktu, ya, yang berusia 7 tahun. Wadribu alaiha, dan pukullah mereka. Wahum abna asyar, pukullah mereka ketika dia berusia berapa? 10 tahun. Iya, tapi terkadang kita pakai perasaan, Pak, Ibu, ya. Dalam hal ini kita masih pakai perasaan. Kasihan anak saya pukul. Padahal ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah 10 tahun usianya kemudian tidak melaksanakan salat, maka harus diberikan pelajaran. Mukul untuk bukan menyakiti tapi untuk mendidik. Jangan sampai usianya 15 tahun, ya, kita suruh, kita perintahkan salat, enggak mau lagi, boleh jadi kita yang dipukulin. Naudzubillahi min dzalik. Mumpung mereka masih kecil, perintahkan pada usia 7 tahun. Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah. Kemudian bapak-bapak, ibu, ya, sekalian,
melaksanakan salat wajib berjamaah di masjid, luar biasa pahalanya. Ya, akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Satu langkah akan menggugurkan dosa kecil kita, satu langkah berikutnya akan meninggikan derajat kita. Dalam hadis yang sahih dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan dalam hadis yang panjang, ya, bahwa salatul jamaah yuda'ab ila 25 di'fan. Salat jamaah itu akan dilipat gandakan menjadi 25 kali lipat. Dalam riwayat lain dikatakan 27 derajat. Wadhalika annahu, yang demikian itu, idza tawadda, kemudian dia wudu, jika dia berwudu di rumahnya. Thumma tawadda fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya di rumah. Thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid. Ya. La yukhrijuhu illa as-salah. Tidak ada yang membuat dia keluar kecuali hanya untuk melaksanakan salat. Apa kata Nabi? Lam yakhtu khutwatan illa rufiyat lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali akan diangkat derajatnya. Wa khutta anhu khati'ah, dan diberikan apa? Dan dimaafkan dosa-dosanya. Langkah berikutnya akan dosa-dosanya akan dimaafkan, dihapuskan. Inilah keutamaan salat berjamaah, melangkahkan kaki kita ke masjid. Luar biasa. Ya, selain meninggikan derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Siapa yang tidak pernah berdosa di sini? Tidak ada kan? Iya, tentunya yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tentunya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ keutamaan salat jamaah. Ya, setelah dia salat, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Ketika kita salat, Bapak Ibu, kita akan diberikan salawat. Siapa yang memberikan salawat kepada kita? Para malaikat. Ya, mendoakan kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para malaikat akan mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah si fulan. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu fi salatin man tadara shalah. Dan senantiasa dianggap melaksanakan salat ketika dia menunggu waktu-waktu salat berikutnya. Misalnya kita datang salat maghrib, ya. Kemudian setelah salat maghrib kita duduk-duduk di masjid sambil baca Quran, bukan ngerumpi, Pak, ya. Bukan membicarakan dagang bisnis apa segala macam, tapi zikir kepada Allah, saling nasihat menasehati, ya, tukar pikiran, ya, membaca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu masuk salat Isya. Jadi antara maghrib dan Isya itu kita masih dianggap melaksanakan salat. Luar biasa. Ya. Yang penting tadi kita keluar ke masjid, sebelum keluar masjid kita memperbaiki wudu dulu di rumah, melaksanakan 3 kali, mencuci tangan apa segala macam, ya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu amalan yang merupakan tanda atau bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, kemudian menjadikan haji kita sebagai haji yang mabrur. Laisa lahu jazaa illal jannah. Tidak ada pahala, tidak ada ajar kecuali pahala surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.